Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Jadwal hari ini adalah dari Ustaz Ainur Rafiq. Sejak kemarin ketika dihubungi, kondisinya sepertinya belum memungkinkan karena dawuh dari beliau lihat kondisi berkait tentang kesehatan. Dan sampai kesempatan kali ini belum ada berita menyusul. Semoga saja Allah berikan kesehatan kepada beliau. Allah berikan afiah pada kita semuanya. Untuk mengisi waktu, memaksimalkan kesempatan, bekal pertanggungjawaban waktumu habis untuk apa? Untuk pelaksanaan taklim yang menjadi kegiatan paling utama, insyaallah nanti ada 2 pertemuan. Untuk yang pertama, temanya adalah menyegarkan ingatan kita berkaitan tentang Ramadan. Yang sekarang kita sudah berada di tanggal berapa dari bulan Sya'ban? 25, 26, sekitar di hitungan jari insyaallah akan masuk Ramadan. Tentunya kita wajib untuk menyiapkannya, karena saking besarnya fadilah Allah, keberkahan Allah yang Allah letakkan di bulan Ramadan, di antara macam-macam tabarruk ngalap berkah, termasuk ngalap berkah Allah di tempat yang baik atau di waktu yang baik atau pada benda-benda yang baik. Ngalap berkah Allah di tempat yang baik semisal di masjid. Ngalap berkah Allah di tempat yang baik semisal di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa, di Masjidil Haram. Mencari keberkahan Allah di waktu yang baik semisal waktu-waktu mustajab, semisal selesai adzan sebelum iqamah, semisal sesudah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban, atau pas kondisi orang itu safar, atau di hari Jumat dengan diperbanyak, atau di sepertiga malam yang akhir. Termasuk juga ada waktu itu adalah bulan Ramadan yang fadilahnya amat sangat besar, yang pendahulu kita mereka berdoa selepas Ramadan, ya Allah terimalah amal-amal kami selama Ramadan, puasanya, sholatnya, iktikafnya, doanya, sodakohnya, dan berbagai macam amal yang lain.
Mereka berdoa selama 6 bulan, ya Allah terimalah dari kami. 6 bulan berikutnya sebelum Ramadan mereka berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Dan semuanya wajib untuk menyiapkan, dan persiapan kita bukan sebatas benar niat, tapi juga benar di dalam cara mewujudkan niat. Kalau cuma sebatas benar niat, orang musyrik itu juga berpotensi punya niat yang benar. Ahli bid'ah juga berpotensi punya niat yang benar. Tetapi kita tidak cukup hanya dengan punya niat yang benar, karena syahadat kita yang merupakan syarat diterimanya amal itu bukan satu, tapi dua. Syahadat la ilaha illallah ini menunjukkan niat. Yang kedua, syahadat Muhammadur Rasulullah menunjukkan cara. Kedua-duanya wajib lengkap, tidak bisa dipisah. Karena tentang peran Nabi, Allah Ta'ala telah mengokohkannya dengan firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak, saya angkat sebutanmu. Artinya setiap kali ada sebutan syahadat la ilaha mesti gandeng dengan sebutan Muhammadur Rasulullah. Di dalam azan pun juga demikian. Demikian juga di dalam urusan ketaatan, wa atiullaha wa atiur rasul, itu tidak bisa dipisah. Ini sebuah kemestian yang bersifat gandeng. Makanya syarat diterimanya amal nggak cukup hanya ikhlas, benarnya niat, tetapi juga bagaimana penerapannya. Makanya ahli tauhid itu terwujud 3 hal. 1, Allah saja yang disembah, yang diibadahi, tempat bertumpu. Yang kedua, cara Allah nggak bisa dipisah. Entah bentuknya Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, yang sudah ada proyek percontohan kehidupan para sahabat. Ini cara Allah. Yang ketiga, bertumpu pada rahmat Allah. Bila 3 itu punya, maka dia menjadi ahli tauhid. Sekarang saya tanyakan kepada santri untuk ibtidai SDQ Putra, tanda-tanda di tauhid tadi ada 3. Angkat tangan, cepat ngacung. Apa mengke? Ayo, cepat. Loh, belum ada. Sekarang saya ulang yang kedua. Saya sampaikan dengan cepat dan nanti ditulis dengan cepat dan angkat tangan dengan cepat. 1, Allah saja yang disembah. 2, cara Allah saja yang dipakai. 3, rahmat Allah saja yang diharapkan. Angkat tangan. Loh, kok suwe men? Gak ada? Wah, enak lah ya. Saya ulang yang ketiga. Tanda-tanda tauhid ada 3. Allah saja yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Angkat tangan. Oh, fadl. Alhamdulillah. Masya Allah. Nih, sini. Semoga jadi santri idaman. Ini juga keponakan sendiri. Barakallahu fiik. Keponakan putu. Ibu itu keponakan. Itu tanda ikhlas. Tanda ikhlas.
Yang kedua itu harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kewajiban kita ketika bersyahadat Muhammad Rasulullah kurang lebih itu ada 5. 1. Mempelajari ilmu yang disampaikan Rasul. 2. Melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul. 3. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Nomor 4. Membenarkan berita apa saja yang disampaikan Rasul dari hadis-hadis yang sahih. Yang kelima, tidak beramal kecuali dengan tuntunan Rasul. STQ, langsung angkat tangan, gak usah tunggu waktu. Loh, gimana diajak lomba cepetan? SD ini enek sing ngacung nih, kakak gak ngacung gimana? Gak ada. Saya ulang, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah setidaknya ada 5. 1. Harus mempelajari ilmu yang diajarkan Rasul. Nomor 2. Melaksanakan perintah Rasul. Nomor 3. Menjauhi larangan Rasul. Nomor 4. Membenarkan berita dari hadis-hadis yang sahih yang disampaikan Rasul. Yang kelima, tidak beramal kecuali dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke SD, angkat tangan. Belum ada juga. Berikutnya yang kita perhatikan, secara umum masyarakat gemar semangat menyambut Ramadan. Berbagai macam persiapan ada. Sejak masjid-masjid dibersihkan, berita-berita disampaikan, doa-doa dilantunkan bahkan sejak dari bulan Rajab. Di antaranya mereka melantunkan doa dengan Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Sya'ban ini, pertemukan kami dengan Ramadan. Itu sudah amat sangat digemarkan. Dan ternyata mereka juga mempersiapkan doa khusus agar mereka mampu melaksanakan puasa Ramadan, bukan sebatas doa pribadi dan menggemarkan jamaahnya, bahkan sampai wong mati disambati. Yang disitulah akhirnya kebablasan masuk di dalam kesyirikan, yang itu wajib untuk kita waspadai. Buktinya kuburan semakin diramaikan, publikasi telah disampaikan, nanti akan diadakan acara ini itu di kuburan. Ujung-ujungnya adalah berwasilah. Setelah penduduk kubur mendapatkan hadiah-hadiah, entah itu dalam bentuk ambengan, entah itu bentuk amal soleh yang pahalanya dikirimkan. Kemudian mereka sampaikan hajat, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah, semoga Allah memberi kemampuan kami untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan. Sekarang secara umum mereka punya niatan baik, tapi mereka menjadikan kuburan sebagai tempat penitipan. Mereka juga tidak menginginkan kuburan yang disembah, maunya Allah. Tetapi hakikatnya secara global mereka juga dikatakan sebagai penyembah kuburan. Tetapi apabila memang itu hakikatnya, mereka telah menolak. Penolakan mereka juga telah diceritakan di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya, pembelaan orang musyrik bahwa kami tidak menyembah kuburan atau yang semisal? Angkat tangan. Umum. Kamu menyembah berhala ya? Enggak. Tapi hakikatnya itu nyembah berhala. Globalnya begitu, tapi perinciannya ada proses. Mana ayat yang menunjukkan itu? Umum, angkat tangan, fadhil.
Ma na'budum illa liyuqarribuna ila zulfa. Surat apa kuwi? Nah, sini. Surah Zumar bagian ayat-ayat awal. Surah Zumar bagian ayat-ayat masih awal. Allah telah mengokohkan, menjelaskan alasan mereka yang hakikatnya itu adalah menyembah kuburan, tetapi itu ada prosesnya. Allah menyebutkan pada yang ketiga surah Az-Zumar, ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ketahuilah sesungguhnya hanya milik Allah saja ketundukan yang tulus. Itulah tauhid. Yang tadi ada 3 ciri. Allah saja yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Adapun orang-orang yang menjadikan wali bersama Allah, Allah dijadikan wali, ada makhluk dijadikan wali. Jadi makhluk disetandarkan dengan Allah, berarti dianggap Tuhan yang kedua, disembah bersama Allah. Mereka mengatakan ma na'buduhum, loh kami enggak menyembah dia, hanya Allah saja yang saya sembah. Tapi dikatakan itu dianggap Tuhan. Di mana letak permasalahannya? Jawabnya tawassul yang salah. Di mana mereka mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka itu hanya saya jadikan sebagai media pendekat. Kalau saya saja yang menghaturkan nggak ditanggapi, tapi kalau mereka yang menghaturkan segera ditanggapi. Titip, akhirnya begitu tawassul lumantar panjenengan sing sampun sumari. Lewat engkau yang telah mati, diduga masih hidup beribadah, ketemu dengan Allah dan nasibnya baik, kemudian dijadikan tempat penitipan. Itu hasil karangan akidah seperti itu, yang itu tidak ada sama sekali. Itulah letak kesyirikannya dengan syariat baru, bisikan baru, pemikiran baru, peraturan baru. Itu bisikan setan atau akal-akalan atau dugaan, yang itu menyaingi dari ketetapan hukum Allah. Sehingga Allah sudah bikin hukum, dia bikin hukum yang kedua. Berarti ada pembikin 2 syariat, dan termasuk kesyirikan. Ya Allah katakan am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'dzan. Bila ataukah mereka punya pesaing Allah dalam bentuk Tuhan yang lain yang membuat syariat. Sementara ketetapan hak pembikinan syariat itu semata hanya milik Allah saja. Itu hak ketuhanan. Kalau ada makhluk diberikan hak ketuhanan, berarti dia juga dianggap sebagai Tuhan yang kedua. Allah mengancam akan memberikan hukuman di antara mereka dari perkara yang mereka membuat penyelisihan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang dusta dan banyak kufurnya. Ini masalah penting yang butuh kita waspadai. Insyaallah kita di pondok yang kayak begitu mudah paham dan insya Allah aman. Tetapi di masyarakat sangat rawan. Acara megengan rami itu dalam rangka memberikan kiriman pada orang mati dalam bentuk ambengan. Lama-lama dipindah ke masjid atas nama buka bersama, sehingga akan menjadi kabur. Kemudian dikembalikan kepada sumber awal, yang semula itu acara kuburan, dipindah ke rumah. Sekarang setelah ke masjid kembali ke kuburan lagi dalam bentuk membaca kalimat thayyibah di kuburan. Dibacakan Quran, dibacakan kalimat tahlil dan macam-macam, yang pahala dikirimkan. Setelah mereka dikirimi pahala, lalu disampaikan hajat, yaitu tolong sampaikan hajat kami kepada Allah, karena kau punya kedudukan dekat. Apa yang kau minta akan dipenuhi karena kau sebagai walinya. Itu pemikiran hasil rekayasa
yang menyerupai agama, itulah hakikat kesyirikan yang ada. Ini wajib kita waspadai. Secara keikhlasan mungkin mereka ikhlas hanya menyembah kepada Allah, tetapi mereka punya kesalahan, yaitu caranya tidak dari cara Allah. Walaupun mereka juga bertumpu rahmat kepada Allah, tapi yang kedua yang salah, caranya gak pakai cara Allah, yang realnya dengan Muhammad Rasulullah, dengan cara Rasul, tapi mereka membuat cara gadungan. Ini paling utama untuk kita perhatikan. Kenapa? Fadilah Ramadan akan bisa didapatkan selagi dosa besar dijauhi. Yang Imam Muslim meriwayatkan sepotong lafadznya adalah majtuni batil kabair, selagi dosa besar dijauhi. Sementara syirik diantara bosnya dosa besar. Syirik besar, bosnya dosa besar, bahkan paling mengerikan. Yang menyebabkan tertutupnya ampunan itu adalah kesyirikan itu sendiri. Perhatikan, silahkan catat dengan cepat. Di antara resiko kesyirikan adalah syirik besar, itu ialah satu, Allah tidak mengampuni. Dua, ketika sedang beramal soleh gak diterima. Tiga, bila pernah beramal soleh dihapuskan. Empat, ketika ada vonis dia dipastikan neraka. Lima, bila sudah kecebur tidak ada yang menolong, mengangkat, mengeluarkannya. Nomor 6, pintu surga tertutup untuk dia. Tingkatan SD sudah selesai mencatat. Angkat tangan. 6 tadi apa? Resiko syirik besar. Wah, ini latihan nulis cepet ini. Belum ada ini. Nah, nanti bisa dilatih sehari-hari nulis cepat. Ya sudah, untuk kakaknya lah. STQ Fadl. Tidak diampuni dosanya, tidak diterima amal solehnya. Bila pernah beramal soleh dihapus. Bila diputuskan vonis neraka. Bila sudah kecebur gak ada penolong, surga tertutup, haram untuk dia. Fadl kesini. Ini generasi Blitar, daerah Madura kayaknya ini. Barakallahu fiik. Insyaallah semangatnya kuat. Makanya sebelum masuk Ramadan, ya kayak begitu wajib kita waspadai. Yang ini bukan sebatas kita pahami di pondok, kita amalkan, tapi modal nanti berjuang di masyarakat. Karena antum semuanya calon pemimpin masyarakat. Pemuda merupakan abaul mustakbal, pemimpin masa depan. Maka dibekali sejak dari kecil dengan akidah tauhid. Itulah Ummu Sulaim, mendidik anaknya sejak dari kecil sudah dibimbingkan dengan berucap la ilaha illallah sejak dari kecil, untuk mengembangkan fitrah, lahir fitrah. Ketika sudah mulai bisa dididik, langsung diimplakan, ditamrinkan, didiktikan, sehingga betul-betul mengena kepada mereka. Ayolah ikhwah, apa saja yang butuh kita pahami dalam rangka semakin kita siapkan diri kita menyambut Ramadan? Ada beberapa poin yang butuh kita sampaikan. Yang pertama, kita wajib tahu dasar wajibnya puasa Ramadan. Yang pertama, hadis Sahih Bukhari Muslim, pesan Nabi SAW, Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Yang itu ada di Arba'in Nawawi, insyaallah semuanya hafal. Masih hadis bagian-bagian awal, mungkin nomor 1, mungkin nomor 2, nomor 3, atau 5 pertama bisa dibaca di sana. Islam dibangun di atas 5, diantaranya puasa Ramadan, hadisnya sudah jelas sahih. Yang kedua ada di surah Al-Baqarah
Sejak ayat 183 sampai 185 itu cerita masalah wajibnya puasa Ramadan. Sekarang tingkatan SMP, silahkan angkat tangan baca ayatnya 183 sampai 185. Cepat. Fadl. Ta'awud dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwara khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terus Masya Allah, barakallahu fiik. Fadl, taqaddam hatiuna. Yang penting mengenang, terima amplop, semoga isinya bermanfaat. Piro yang kita cari keberkahannya. Tadi sudah dibacakan beberapa ayat sejak 183 sampai 185. Salah satunya adalah Allah memanggil dengan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu jelas kutiba diwajibkan, yang sasarannya untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu diri terjaga, jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Makanya jalan surga tempuh, jalan neraka hentikan, salah tobatlah. Mulut, kelamin itu dua yang berpotensi bersaham dosa besar. Mulut untuk ngomong, untuk makan, untuk minum, dan macem-macem. Yang seolah surga itu berada di mulut. Bila ngomong ngapi, surga lewat mulut. Ngomong elek, surga neraka lewat mulut. Maka dengan puasa dihentikan. Orang untuk mencari makan minum seringnya puasa itu menjadi alat, entah itu untuk promosi, dengan berbagai macam trik yang ada. Ujung-ujungnya bila sudah dapat akan dimakan. Yang kadang sampai ucapan-ucapan syirik juga keluar lewat mulut. Makanya dengan puasa itu dikendalikan semuanya. Adapun fadilah dari puasa Ramadan, qiyam Ramadan, Lailatul Qadar, hadis qaf muttafaq alaih itu banyak menceritakan. Sekarang angkat tangan, 3 hadis cerita tentang fadilah puasa Ramadan, tentang fadilah qiyam Ramadan, tentang fadilah qiyam Lailatul Qadar. Di situ ada muara yang sama, ada kata imanan wa ihtisaban dengan fadilah yang sama. Siapa yang melafadzkan hadis tersebut fadl? 3 hadis. Fadl. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah, barakallahu fiik. Hadis sudah terbaca. Fadl. Masing-masing itu qaf muttafaq alaih, Sahih Bukhari Muslim. Yang pertama, man qama Ramadan, siapa yang man shoma, berpuasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman mengharapkan pahala. Yang kedua, qama Ramadan, qiyam Ramadan, yang dikenal dengan salat tarawih. Itu juga imanan wa ihtisaban, iman dan mengharapkan pahala.
Di sana juga ada man qoma lailatal qadri, menegakkan lailatul qadar, menghidupkan malamnya, disiapkan sejak dari pagi, menyambut malamnya sejak dari subuh, menyambut malamnya. Itu juga karena iman mengharapkan pahalanya yang fadilahnya adalah diampunkan apa yang berlalu dari dosa-dosanya. Berikutnya, pendahulu kita kaum muslimin itu ketika kewajiban puasa telah tiba, mereka juga melatih anak-anak mereka sekira sudah bisa dilatih. Masyarakat kita pun juga telah membuat latihan dengan istilah poso beduk. Tapi supaya tradisi itu segera kita museumkan. Gak usah kita ulang kembali tradisi poso beduk. Saya khawatir nanti ada poso trompet. Saya khawatir juga akan ada poso lonceng. Karena saya juga khawatir poso beduk itu kelasnya itu sama. Karena untuk memanggil sholat itu bukan trompet, bukan lonceng atau benda-benda lain, tapi dengan cara adzan. Tapi kenapa kok mentradisi dengan istilah poso beduk? Maka apabila kita kembali kepada kaum muslimin generasi awal itu selamat, yaitu anak-anak dibikinkan permainan, minta makan ketika lapar dialihkan sampai datang waktu sore. Luar biasa mereka mujahadah, mereka bekerja keras, Allah memberikan hasil. Kembalilah kepada tradisi generasi awal, bukan tradisi istilah sejarah. Sebelum adzan ada trompet, ada lonceng dan benda-benda yang semisal, kita cukupkan dengan generasi awal. Berikutnya, orang musafir itu boleh untuk berbuka. Tadi juga kita sebutkan ayatnya dan sudah dibacakan berkaitan orang yang safar. Yaitu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa dia itu sakit atau dia itu berada di atas kondisi mengadakan perjalanan, sementara kita tahu bahwasanya as-safaru qit'atun minal adab, safar itu sepotong dari siksa. Maknanya ketika orang itu safar itu banyak perkara-perkara yang berat. Walaupun beratnya itu bukan untuk menyiksa, tetapi orang sering merasa berat itu menggunakan istilah tersiksa, maknanya memikul beban berat. Begitu maknanya. Jadi kata siksa itu enggak seperti siksa di neraka, tetapi maknanya memikul beban berat. Kata siksa itu mungkin sepadan tapi maknanya beda. Siksa untuk musafir, siksa neraka itu beda. Siksa neraka karena untuk menghukum dosa, siksa buat musafir maknanya di sana ada beban-beban berat. Walaupun itu bukan siksa, karena mukmin pun juga bisa merasakan beban-beban itu. Untuk itu orang yang safar sebaiknya puasa atau sebaiknya tidak puasa diganti hari yang lain? Jawab, lihat kondisi. Lihat kondisi. Sekira diberikan badan yang fit istimewa, walaupun safar, walaupun perang, tetapi puasa kuat, maka sebaiknya tetap puasa. Karena juga ada himbauan, man shoma fi sabilillah, barang siapa yang puasa sehari fi sabilillah, maka dia dijauhkan dari neraka selama perjalanan 70 tahun. Itu maknanya ketika sedang berangkat jihad fi sabilillah, kondisi perang, itu puasa. Itu untuk orang yang fit, badannya kuat, maka dia akan dijauhkan dari neraka perjalanan berapa? 70 tahun. Makanya buat orang yang kuat silahkan. Tapi siapa yang tidak kuat, ternyata Imam Muslim meriwayatkan perang pertama yang dialami kaum muslimin di bulan Ramadan, perang apa? Perang Badar. Selama 23 tahun Nabi SAW menjumpai Ramadan berapa kali?
bisa dibilang 23 tahun juga atau 22 tahun. Ayat-ayat bagian awal juga diturunkan di bulan Ramadan. Surah apa dan surah apa? Minimal. Jawab. Iqra. Pengangkatan jadi nabi itu di Ramadan. Selang beberapa waktu ya ayyuhal mudaththir juga di Ramadan. Ramadan pertama akhirnya resmi pengangkatan menjadi rasul. Dan tidak semua Ramadan yang dialami Nabi itu diisi dengan puasa, karena turunnya kewajiban puasa Ramadan yang keberapa? Siapa tahu? Iqra ya ayyuhal mudaththir itu di Ramadan pertama. Ramadan diturunkannya kewajiban puasa Ramadan yang keberapa? Siapa tahu? Pertama juga ya. I'tikaf itu juga di Ramadan pertama juga ya. Banyak orang yang punya pemahaman begitu. Makanya bila kita membaca di kitab Ibnu Qayyim Zadul Ma'ad kalau tidak salah, itu ternyata dijelaskan di sana diwajibkannya puasa Ramadan itu Ramadan ke-15 sejak diangkat jadi nabi, atau Ramadan yang kedua sejak itu hijrah. Itu baru diturunkan Ramadan. Dan pertama kali diwajibkannya puasa itu puasa Asyura. Datangnya Nabi untuk hijrah sampai di Madinah, menjumpai Yahudi itu puasa pertama. Setelah itu dihapus wajibnya puasa Asyura yang awalnya wajib menjadi sunnah setelah Ramadan diturunkan, yaitu pada Ramadan kedua hijrah. Dan di tanggal 17 itu juga di Ramadan yang ada itu diadakan perang Badar, yaitu iman kepada apa yang kami turunkan pada hamba kami yaumal furqan yauma iltaqa al jama'an. Itu Ramadan ke-17 terjadi perang Badar. Nah, pada kondisi semisal itu, kondisi kaum muslimin itu dibagi dua. Ada yang badannya kuat puasa, ada yang tidak. Mereka nunggu-nunggu. Lalu diputuskan. Akhirnya Nabi SAW itu memberikan izin kepada mereka untuk mokel, berbuka, membatalkan puasa, diganti di hari yang lain. Maka yang kuat puasa tetap berpuasa walaupun rodok lemes. Bagi yang gak kuat puasa berbuka, akhirnya malah etes, sehingga mereka membantu kepada yang berpuasa ketika tenaganya semakin berkurang. Jadi kalau begitu, orang yang safar sebaiknya puasa atau tidak puasa? Jawab, lihat kondisi. Berikutnya, untuk ibu-ibu yang hamil menyusui, puasa atau mengganti di hari yang lain, atau tidak puasa diganti dengan fidyah, mana yang dipilih? Jawab, baca di Fatwa Syekh Fauzan. Ternyata di sana diperinci. Apabila memang dicoba kuat, itu yang paling utama, walaupun hamil menyusui. Dan banyak ibu-ibu yang hamil menyusui panggah poso kuat, walaupun lemes. Walaupun bayi juga kadang mesakni, tapi itu biasa. Begitu sudah maghrib tiba, begitu ibunya gitu berbuka, bayi mimi langsung mengalir. Ibu selesai, bayi juga selesai. Rezeki ajaib Allah memberi, karena ada jaminan orang yang berpuasa tidak bahaya selagi mengakhirkan sahur, mengawalkan berbuka. Ternyata itu juga tidak berdampak kepada yang puasa, tapi juga kepada lingkupnya, termasuk bayinya yang dikandung atau yang disusui. Kata Nabi SAW, nggak bahaya. Lemes itu biasa, luwe itu biasa, ngelili itu biasa, tapi itu nggak membahayakan. Ibaratnya daun
hanya layu, nanti diguyur dengan air, nggak berapa lama seger. Coba saja, ketika sudah terbukti nggak kuat, maka diupayakan untuk diganti di hari yang lain. Coba sampai Ramadan lagi, dicoba panggah nggak kuat, coba panggah nggak kuat, nah barulah dia boleh untuk mengganti fidyah. Nah begitu. Kemudian apabila itu sudah jelas berpengalaman, dicoba kayak begitu, maka setiap tahun itu programnya adalah hamil dan menyusui. Wonten nggih ibu-ibu sing programnya ben tahun itu hamil dan menyusui. Semoga kelak generasi muda ketika menikah istrinya setiap tahun programnya hamil menyusui. Kenapa? Memang program nikah itu perbanyak anak. Nah, setiap tahun itu programnya hamil menyusui, kira-kira 10 tahun berapa anaknya? Standarnya 3. Standarnya berapa? 3. Masa kehamilan dibilang 1 tahun. Masa penyusuan dibilang 2 tahun. 3 tahun anaknya 1. 10 tahun 3 atau 4. Itu standar. Makanya ibu-ibu ketika menyusui yang maksimal, harapannya dengan menyusui maksimal nanti organ tubuhnya ketika memproduksi ASI nanti akan kerjanya itu maksimal, sehingga bahan jadi sel telur nggak terproduk, teralihkan untuk memproduksi ASI, sehingga hampir 2 tahun itu tidak mengalami head. Maka bisa lancar, tidak usah pakai kontrasepsi, aman. Tapi lek nyusui aras-arasen, pabrik memproduksi ASI juga aras-arasen, daripada pabrik nganggur, ya sel telurnya nanti akan terproduk. Nah begitu. Maksimalkan saja, fokus memproduksi ASI, dan gak usah tolah-tolah memproduksi sel telur. Nanti istri sama suami boleh mesem setiap hari. Sing rapi tok sing paham, orang rapi gak paham. Lek nganti paham mesti ada sesuatu. Lek nganti mesem ditanya, mesem apa awakmu? Nah begitu. Maka itu tadi solusinya. Coba saja berpuasa, mengadakan uji coba sampai setahun. Bila sudah terbukti nanti tahun berikutnya nanti sudah ada pengalaman, sehingga nanti kesimpulannya mudah, puasa atau fidyah. Walau a'lam. Yang jelas itu untuk ibu hamil menyusui itu lihat kondisi. Kemudian apabila sing tidak kuat itu adalah bayi ibu itu kuat. Siapa yang nggak kuat? Bayi ibu itu kuat, maka nanti fidyahnya double dengan bayar utang, karena bertemu 2 sebab. Dan itu berlaku untuk siapapun. Ketika Ramadan itu jelas berpuasa dan kuat, lalu dipaksa untuk mokel karena ada bencana alam, menjadi tim untuk menolong yang kena musibah, dipaksa harus mokel. Maka untuk dia yang kondisi kayak begitu nanti double antara bayar puasa dan fidyah, karena 2 sebab berkumpul pada dirinya. Jane aku pas nyusui karo hamil poso kok tapi bayiku sing gak kuat. 2 nanti. Ya bayar fidyah juga ganti puasa. Jane aku pas poso iki ya poso tenanan, tapi saya menjadi relawan, diminta membantu menyelamatkan kurban, sehingga saya harus menyelam. Mau tidak mau ya jadinya minum, terpaksa saya batal puasa. Nanti 2, antara membayar puasa dan antara mengganti puasa dan membayar fidyah. Berikutnya tentang kadar fidyah. Minimal adalah masak besar mengundang 30 orang miskin, di cara yang standar terjangkau, seolah siapapun bisa.
Siapa yang mengganti dengan bahan makan, silahkan diukur yang pantas. Boleh diganti dengan uang, tapi dengan pesan belanja no, kamu nulung saya. Saya belum sempat belanja, belum sempat masak, sekarang kamu saja yang belanja dan masak, nanti duitnya tak longgari. Ujung-ujungnya tetap makan yang dituju, cuma mekanismenya saja yang kadang lihat kondisi. Kemudian kita akan melihat tentang rukun puasa. Rukun itu adalah pilar penyangga, harus ada. Ibarat itu fondasi, nggak ada roboh. Itu rukunnya itu ada dua. Pertama niat, yang kedua meninggalkan pembatal. Niat itu bukan kerja lisan, tapi niat itu adalah kerja hati. Yang ketika didefinisikan niat adalah qasdul qalbi lirtikabi syai', hati punya maksud untuk melakukan sesuatu. Dan ini sudah sering disampaikan, orang itu dikatakan punya niat: satu, hidup; dua, melek; tiga, sadar; empat, punya kemauan; lima, pengen melaksanakan kemauannya. Maka siapa-siapa yang menjumpai Ramadan wajib berpuasa, dia sudah siap puasa selama 1 bulan, maka niatnya sudah cukup. Dan tidak mungkin akan dikatakan saya lali gak niat. Pertama, ini momen yang menyeluruh. Yang kedua, masyarakat itu semangat untuk saling melihat, dan itu diumumkan. Dan itu menjadi peristiwa yang bersifat masyhur. Maka orang itu dikatakan lupa, itu kayaknya peristiwa ini jarang terjadi. Dan biasanya orang mengatakan lupa tidak niat, itu permasalahannya hanya mengatakan nggak muni nawaitu. Itu kadang yang dimaksud mereka lupa itu seperti itu. Dan itu nggak masuk kepada pembahasan. Makanya yang penting hidup, melek, sadar, punya kemauan melaksanakan puasa 1 bulan, dan dia bismillah melaksanakannya, itu sudah masuk di dalam lingkup niat. Nanti malam sahur menyiapkannya, bangun makan, itu sudah termasuk bagian dari niat. Kemudian apabila puasanya putus, mungkin safar atau sakit, kemudian ingin memulai, nah di situ ada pembaruan niat, yaitu aku halangannya sudah hilang, besok berarti sudah puasa, itu namanya sudah niat. Kemudian ditinggalkan pembatal-pembatalnya. Apa saja pembatal puasa? 1, makan dan minum secara sengaja sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam. Ini pembatalnya, makan minum dengan sengaja sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam. Karena memang pendefinisian puasa tadi begitu. Apa pendefinisian puasa? Meninggalkan pembatal puasa sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam dalam rangka bertaqarrub kepada Allah. Itu definisi puasa, meninggalkan pembatal puasa sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Dan dia puasa salah satu alat taqarrub yang kelasnya wajib. Karena pesan Nabi SAW ketika orang itu bertaqarrub dengan yang wajib dulu, dengan sabdanya, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku, tidak ada cara yang paling kusuka kecuali dia kenal kewajiban dan melaksanakan kewajiban. Puasa bagian dari kewajiban, bahkan kelasnya rukun, itu malah di atas wajib. Kemudian siapa yang makan minum karena lupa, itu adalah bonus sah. Bonus dan sah. Bonus gratis, kuat, gak luwe, pahala utuh, luar biasa. Tapi nggak usah nundungo, muka-muka aku lali. Siapa senang dungo? Allah majni nasiyan fisyam. Ya Allah, jadikan saya orang yang lupa di dalam berpuasa. Hatta aklutu wa syarbtu, sehingga saya akan terbiasa makan dan minum.
Nggak pantas doa kayak begitu. Kenapa? Karena kita belum menjumpai doa untuk dibikin lupa. Karena bahasa yang ada itu kelalen, nasia. Berikutnya, pembatal berikutnya muntah dengan sengaja. Ini berarti ada penyakit di perut, butuh untuk dikeluarkan, tangan dimasukkan di kerongkongan sehingga nanti akan memacu keluarnya isi perut, maksuwar, nah begitu. Sehingga nanti barang yang ada di perut itu habis, sehingga nanti berpotensi tenaga hilang, sehingga kekuatan bisa habis. Makanya orang yang muntah dengan sengaja termasuk pembatal. Berikutnya, termasuk pembatal puasa adalah haid dan nifas. Ini khusus untuk ibu-ibu yang hamil dan yang masih subur. 5 menit sebelum maghrib haid, alhamdulillah apa jadi juru absen. 5 menit sebelum maghrib haid, alhamdulillah atau jadi juru absen. Apa juru absen ini? Muring-muring, kadang gaplek diceluki, jangkrik diceluki sebagai ungcapan dongkolnya gitu loh ya. Alhamdulillah atau juru absen? Alhamdulillah saja. Kenapa? Pahalanya utuh, nggak hilang. Lah puasanya belum sah, kan ada kesempatan puasa lagi. Dia ridho, dia taat, itu kan nambahi pahala. Diuji, dia sabar, kan tambah pahala. Makanya alhamdulillah saja. Nggak usah menjadi juru absen karo menteleng. Masa juru absen karo menteleng? Jangkrik diceluk karo menteleng, gaplek diceluk karo menteleng. Itu namanya dongkol. Dan seterusnya. Nggak usah, syukur saja. Itu malah ada kesempatan mengganti di hari-hari yang lain. Lalu pembatal puasa yang itu adalah perbuatan suami istri di kala puasa. Ini jelas menjadi pembatal. Perbuatan suami istri penyebab anak. Dan itu sudah terjadi di kala sedang berpuasa. Gak usah diperinci, bocah cilik sak pirang-pirang. Yang dewasa paham, bocah cilik nggak bahaya insyaallah. Nah begitu. Dan itu ada hukumannya. Ada berapa hukumannya? Nggak tahu. Ada 3. 1, tobat istighfar. 2, mengganti puasa yang ia batalkan hari itu. Yang ketiga, bayar kafaroh. Apa kafaroh? Ya, puasa 2 bulan berturut. Gak mampu, beri makan 60 orang miskin. Gak mampu, bantu untuk dibagi-bagi. Gak enek sing nompo kecuali dia yang paling miskin, ya wis PN. Nah, senada dengan itu. Berikutnya, masuk pada adab-adab puasa. 1, supaya makan sahur. Diupayakan itu waktunya akhir, tapi belum subuh. Sahur sudah selesai, untuk ke subuhnya sudah punya wudhu, baca Quran masih bisa membaca sekitar 50 ayat, itu standar. Siapa yang kerinan belum selesai sahurnya ternyata kesusul adzan subuh, maka yang boleh diteruskan makannya atau minumnya? Minumnya. Siapa-siapa sahur datang waktu subuh belum selesai, inak ada di tangannya, teruskan, jangan diletakkan sampai hajatnya selesai. Inak itu ya kelasnya ini. Apa inak itu kelasnya? Wadah air. Siapa yang pernah mendengar ceramahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu gamblang. Ternyata itu bahasanya itu inak, tafsiran itu adalah minum, bukan makan. Makannya diseleh nih, minumnya yang boleh dituntaskan. Dan itu cukup minum itu, walaupun dengan seteguk.
Karena butuhnya orang dengan air lebih gede daripada butuhnya kepada makan. Karena makan tanpa air gak bisa dicerna, tapi minum saja, tubuh masih punya cadangan, nanti bisa diolah. Sehingga yang gemuk-gemuk nanti bisa lebih langsing, walaupun niatannya bukan tujuannya diet. Itu dampak otomatis yang tidak usah dicari, yang itu jadi bonus. Berikutnya orang yang berpuasa supaya pandai-pandai menjaga mulut dan tangan, sehingga yang diomongkan yang baik, tangannya supaya karya yang baik, maka banyak membaca Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i 1 bulan itu bisa khatam 60 kali, sehari semalam 2 kali, 1 jam 4 juz, 7 jam setengah 30 juz, 15 jam sudah berapa? 2 kali khatam. Ini siapa yang punya kemampuan kayak Imam Syafi'i, monggo. Karena sudah hafal, membaca cepat, paham, hanya murojaah. Dan yang lainnya bila nggak ada kemampuan nggak usah dipaksakan. Yang penting diperbanyak membaca, tapi ilmu jangan sampai ketinggalan. Demikian juga jaga tangan. Berikutnya supaya lebih banyak dermawan. Karena memberi makan kepada orang yang berbuka mendapatkan pahala semisal mereka tanpa dikurangi. Maka semakin banyak yang diberi makan, maka pahala puasa berlipat-lipat. Sehingga apabila dia berpuasa memberi makan 1000 orang, maka dia dapat pahala 1001 orang yang berpuasa. Banyak enggak? Makanya supaya kita programkan dermawan. Jangan takut kita miskin. Kenapa? Sedekah tidak mengurangi harta, yang ada itu adalah ganti. Tapi dengan catatan tawakal kita kuat. Allah itu mesti benar janjinya. Saya yang harus diservis, yang kurang percaya kepada janji Allah Ta'ala. Dan banyak untuk bersedekah. Kemudian ketika maghrib tiba, maka supaya segera berbuka. Dan berbuka yang paling bagus yang dikonsumsi itu adalah rutop, kurma yang petik dari pohon, tapi kayaknya kita sulit. Yang ada kurma kering, silakan saja minum dulu baru kurma. Tapi itu tidak usah terlalu banyak, cukup 3 atau berapa. Setelah itu nanti sholat maghrib, nanti selesai maghrib baru mengkonsumsi menu pokok. Yang penting itu minum dulu lalu mengkonsumsi. Orang Jawa punya tradisi bikin kolak, tapi bukan kholak. Yang kadang kau dawan meh podo, tapi bedo. Kholak sama kolak. Lek kholak itu ada air, kotoran manusia jatuh, podo-podo ada kuahnya dan isinya. Tapi lek kolak itu beda lagi, yang ada di mengkok-mengkok begitu. Kok dijenengi ngono, apakah ada sejarah, saya nggak tahu. Enek kemiripan. Tapi diupayakan jangan es. Saya pesan kepada panitia tidak usah menyediakan es. Es itu hanya memuaskan mulut tapi menyusahkan perut. Sementara berbuka itu melayani perut, bukan melayani mulut. Walaupun mulut itu dapat manfaat lezat, tapi semata nggak di mulut. Kenapa? Karena pakai es itu hanya sekedar mulut, tapi perutnya yang susah. Kan itu harus menghangatkan dulu. Itu baru bisa diserap. Apalagi perongkolan es ditelan, oh malah perutnya gak bisa dicerna nanti isinya. Itu malah menyusahkan. Suami-suami gak usah mencarikan es, istri gak usah golek es. Justru malah sing anget-anget itu malah lebih baik. Yang jelas apa yang dituntunkan Nabi itu yang bagus apa? Rutop atau tamrun atau meneguk air. Jelas itu tidak ada bahasa es. Es itu adalah doa istiftah. Apa es itu? Doa istiftah. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Itu untuk istiftah saja atau untuk mayit. Itu es itu. Bukan untuk orang yang berbuka. Bukan untuk orang yang berbuka. Kemudian jangan lupa doanya dengan Zahabat dhama'u wa batal lidal uruku wa sabatal ajru insyaallah.
urat telah basah, haus telah hilang. Otomatis tenaga pulih kembali supaya Allah menetapkan pahalanya. Nah begitu. Berikutnya perkara-perkara yang boleh buat orang yang berpuasa. Satu, mandi, gerujukan berulang boleh bila panas, nanti akan segar. Titik-titik air yang ada di udara kering di rongga tubuh ketika diguyur nanti akan menjadi embun yang bisa diserap sehingga badan jadi segar. Tapi ketika gerujukan nggak boleh sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Apa? Gerujukan karo klomat-klamet itu ya boleh. Cukup gerujukan saja boleh berulang. Kemudian berkumur istinsak boleh, tapi itu bukan proses makan dan minum. Berikutnya bekam buat yang kuat silahkan. Pemicu syahwat suami istri sekira mereka mampu mengendalikan syahwatnya, nggak sampai bangkit dan nggak sampai bermadi juga boleh. Tapi apabila nanti bisa bermadi itu nggak boleh. Berikutnya masuk subuh dari junubnya belum mandi, mandinya ketika sudah subuh boleh. Kemudian kebolehan yang lain adalah puasa wisol, yaitu buat orang yang mengendalikan syahwat diantaranya yang itu belum bisa tersalurkan sehingga malam nggak bisa tidur karena gelisah dengan syahwatnya. Makanya mereka boleh puasa wisol, puasa nyambung, yaitu makannya itu hanya sekali ketika apa? Sahur. Maka siapa yang sudah normal syahwatnya tapi belum siaga penyalurannya, makanya nanti puasanya boleh wisol, berangkat sahur, selesai sahur, supaya lapar yang sekian lama nanti bisa mengendalikan apa? Syahwatnya. Ini juga nggak saya perinci, yang punya kepentingan paham, tapi anak-anak insya Allah nggak terfitnah. Kemudian siwak, parfum, minyak rambut, celak, tetes mata, semprot itu juga perkara yang boleh karena itu semua nggak masuk kepada wilayah makan dan minum. Kemudian nanti ketika Ramadan sudah terakhir, 10 hari yang terakhir, maka di sana ada syariat yang namanya iktikaf, yaitu menahan diri di masjid untuk memperbanyak beribadah tanpa keluar kecuali mendesak. Di sana baca Quran, sholat, zikir, majelis ilmu dan semisalnya itu diizinkan. Lalu pembatal itikaf adalah keluar tanpa sebab syar'i. Misalnya koncone bal-balan, melu bal-balan, batal nanti itikaf ya. Tapi cuma sebatas mandi, rambutnya dawa butuh dicukur, diserampi masjid, karena itu mendesak, itu boleh saja. Demikian sebagai penyegaran berkaitan puasa Ramadan yang beberapa waktu lagi kita akan memasuki, semoga dengan penyegaran yang ada yang bersifat menyeluruh untuk santri SD mendapatkan penyegaran, STQ yang dewasa dan semua yang hadir, ini merupakan bekal kita yang bersifat menyeluruh. Semoga dengan segarnya kita nanti akan lebih siap ketika puasa Ramadan dan hasilnya lebih maksimal. Berikutnya kesempatan tanggapan, disilahkan. Boten. Gak apa-apa, Pak gosok gigi pada pasta gigi. Tapi sapa sing doyan ngelek buihnya? Berbuih kan? Siapa yang mau menelannya? Mau ditelan ya? Gak ada, fitrah manusia gak mungkin akan punya ambisi menelan apa? Menelan busa ketika sikat gigi pakai odol. Yang ada hasad menelan itu adalah semisal kasus perang Tabuk. Saking panasnya, saking jauhnya, saking minimnya perbekalan, sampai onta disembelih bukan diambil air yang dikantonginya, sampai kotorannya itu dipersi. Kotorannya dipersi. Siapa di antara kita sing gelem meresi teletong?
kayak diminum. Perang Tabuk itu sampai seperti itu. Itu baru terjadi. Sementara di antara kita, apakah mungkin ketika sudah berbusa ditelan? Oh, kayak gak mungkin itu loh ya. Ya makanya itu nggak membatalkan siwak, nggak membatalkan, boleh-boleh saja. Fadl. Siapa lagi? Kemudian ketika Ramadan selesai, masuk pada Syawal, maka diupayakan antara puasa Syawal dan mengqadha puasa bila yang punya hutang itu diharapkan tuntas. Mana yang didahulukan, mengqadha puasa atau puasa Syawal? Jawabnya telah dijawab oleh Nabi SAW sebagai kaidah umum. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisya'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang paling kusuka dengan ia kerjakan yang wajib. Ketika wajib telah selesai baru ia kerjakan yang tatawwu. Maka dengan pertimbangan hadis itu, siapa yang punya hutang puasa, kemudian ambisi puasa Syawal yang fadilahnya besar, makanya wajibnya dikerjakan dulu. Karena ibaratnya bonus itu lewat kerja dulu. Yang pokok dikerjakan baru ada bonus. Yang wajib dikerjakan baru nanti ada tatawwu. Mananya seperti itu. Maka diupayakan waktunya tidak berpanjang-panjang untuk habis menikmati hidangan hari raya, karena toleransi boleh tidak berpuasa itu adalah di hari raya itu sendiri, yaitu 1 Syawalnya. Selebihnya itu adalah hari normal ya. Cuma masyarakat kita itu pesta hari rayanya berkepanjangan sampai sekian hari. Maka tradisi jangan sampai menggeser dari peran agama sampai agama itu tertunda-tunda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sesi pertama yang kita sampaikan kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita masuk setelah jeda beberapa saat, masuk sesi kedua. Sesi kedua insyaallah akan kita isi melanjutkan dari materi kemarin tentang hadis dhaif, hadis palsu bersama hikmah-hikmahnya. Nanti bisa disiapkan. Untuk sementara kita cukupkan dulu istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.